Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa deteksi COVID-19 menggunakan citra paru-paru. Kelompok kami beranggotakan Al-Mujidul Mujid, saya sendiri Diah Krisna Eni Arofah, dan Naufal Satriani Siregar. Latar belakang permasalahan yang kami diskusikan merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh segenap masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kasus COVID-19 di Indonesia mulai tercatat pada awal Maret 2020 dan terus menyebar hingga pertanggal 13 Juli 2021. Tercatat mencapai total 2,6 juta kasus dengan total kasus kematian mencapai 68.219 jiwa. Faktor seperti mudahnya penularan mengakibatkan begitu cepatnya kasus pasien positif membengkak. Ditambah dengan adanya masa inkubasi virus mengakibatkan situasi tracing penderita. Sampai saat ini, terdapat dua cara yang sering digunakan sebagai diagnosis terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Pertama ialah rapid test, yang memiliki kelebihan berupa biaya tes yang lebih murah dan hasil uji yang lebih cepat. Beberapa artikel menunjukkan hasil uji berkisar 10-15 menit. Namun hasil uji rapid test bergantung pada sistem imun tubuh, sehingga ketika sistem imun sedang baik, tidak jarang virus COVID-19 tidak terdeteksi. Hal ini mengakibatkan adanya kasus OTG atau orang tanpa gejala yang sebenarnya sudah terinfeksi virus. Kedua ialah PCR swab test yang memiliki kelebihan berupa hasil uji yang lebih akurat jika dibandingkan dengan rapid test. Penguji PCR swab test juga merupakan uji yang disarankan oleh WHO. Namun pengujian PCR swab test membutuhkan biaya yang tinggi, yang tidak murah, dan hasil uji yang memakan waktu cukup lama. Bisa lebih dari 24 jam, tergantung dari banyak sampel tes. Selain itu, kekurangan yang lain ialah adanya faktor eksternal, human error, di mana pemeriksa PCR swab test masih menggunakan tenaga manual sehingga sangat memungkinkan adanya error akibat kelelahan dari petugas itu sendiri. Dari beberapa permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah langkah diagnosis yang memanfaatkan kemampuan komputasi untuk menyelesaikannya. Metode tersebut ialah klasifikasi berdasarkan citra paru-paru menggunakan metode deep learning. Klasifikasi ini akan menggunakan dataset berupa foto citra ronsen atau X-ray dari paru-paru. Nah, asumsi yang kami miliki ialah hasil analisa yang nantinya akan lebih cepat dibandingkan PCR swab test, namun dengan akurasi yang sama baiknya dan biaya yang lebih terjangkau. Salah satu kekurangan dari metode ini adalah dibutuhkannya database yang besar. Akan tetapi, semakin banyak data yang dimiliki sebenarnya berbanding lurus dengan semakin baiknya akurasi dari model yang nantinya akan dihasilkan. Sehingga kami merasa kekurangan tersebut di satu sisi justru memberikan kelebihan untuk proses analisisnya. Nah, dari sini dataset yang kami miliki adalah dataset yang didapatkan dari situs kaggle.com. Dataset ini berupa dataset yang dihimpun oleh para peneliti dari Universitas Qatar, Universitas Dhaka Bangladesh, dan juga dari peneliti-peneliti Pakistan maupun Malaysia. Dataset kami ini terdiri dari 21.165 foto ronsen paru-paru dengan rinciannya untuk foto penderita COVID-19 sebanyak 3.616 foto, kemudian 6.012 foto untuk penderita paru-paru gelap, kemudian ada 10.192 foto paru-paru normal, dan 1.345 foto penderita pneumonia. Dari hasil pemodelan dan simulasi model yang kita dapatkan untuk data training, kami berhasil mendapatkan akurasi sebesar 92%.
Nah, kemudian juga untuk data testing, yaitu data yang kami masukkan pada hasil training, kita mendapatkan hasil akurasi sebesar 89%. Adapun grafiknya bisa dilihat di sini, kami mengambil syarat akurasi ketika akurasinya sudah sebesar 89% atau lebih dari itu, maka iterasi akan berhenti. Nah, inilah model yang kita dapatkan. Nah, kesimpulan dari ini, dari model yang sudah kita dapatkan tadi, berdasarkan penelitian yang kita lakukan, maka kami menyimpulkan bahwa model yang telah kami buat tadi sudah bisa digunakan untuk mendeteksi pasien COVID-19 dan juga normal, kemudian juga yang menderita pneumonia dan juga lung opacity atau paru-paru gelap. Dan kedepannya dengan banyak data lainnya, dengan model ini nanti dengan sedikit modifikasi kita bisa menemukan atau mendapatkan hasil akurasi yang lebih bagus lagi. Sekian mungkin dari penjelasan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.